Kemelut di Majapahit. Kemelut di Majapahit. Persaingan antara Dyah Gayatri dengan Dara Petak untuk merebut perhatian Raden Wijaya. Adipati Ronggolawe telah mengetahui bahwa pengangkatan Patih Hamengkubumi Kerajaan Majapahit, yakni Senopati Nambi, adalah pengaruh bujukan dari Dewi Petak, sehingga Adipati Ronggolawe melaporkan kepada Baginda Raja Kertarajasa. Akan tetapi, reaksi Baginda Raja malah mengusir Adipati Ronggolawe. Lantas apakah benar Dara Petak dan Patih Nambi tengah menyusun siasat untuk membunuh raja? Dan apakah yang terjadi jika memang itu terbukti? Kita akan sama-sama simak dalam sebuah cerita mahakarya dari Asmaraman S. Kopingho. Jangan lupa subscribe, like, share, dan ditunggu silaturahmi pendengar semua di kolom komentar. Inilah sebuah karya Asmaraman S. Kopingho dalam sebuah cerita Kemelut di Mojopahit. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Selamat mendengarkan. Biarpun Ronggolawe adalah keponakan sendiri, namun Empu Sora yang bijaksana tidak setuju akan sikap yang diperlihatkan Ronggolawe. Maka tentu saja, dia pun tidak mau membela keponakan yang dianggapnya telah keliru dan salah. Tiba-tiba seorang perwira penjaga datang menghadap dengan sembahnya dilanjutkan dengan laporan yang diucapkan dengan suara gugup. Ampunkan hamba. Hamba melaporkan bahwa Adipati Tuban mengamuk di alun-alun, merusak tanaman-tanaman dan merobohkan bangunan di depan istana. Tanaman dicabuti, jembangan juga dibanting dan dihancurkan. Semua orang mengepal tinju mendengar ini. Perkenankan hamba keluar dan menghajar pemberontak itu, Gusti. Kebo Anabrang yang sudah marah sekali itu menyembah, menggigit-gigit bibirnya dan mencancutkan kain siap untuk melawan Ronggolawe. Hamba yang menjadi sebab kemarahannya. Harap perkenankan hamba menghadapi Ronggolawe, Gusti. Nambi pun menyembah. Akan tetapi sebelum Sang Prabu dapat mengambil keputusan, Senopati Pamandana menyembah dan berkata lantang, "Hamba kira tidaklah selayaknya kalau di alun-alun terjadi pertempuran antara Senopati Majapahit. Bagaimana kalau ada utusan dari luar yang datang bertamu melihatnya? Hal ini akan membuat suram kecemerlangan nama kerajaan Majapahit." Sang Prabu mengangguk-ngangguk. "Pendapatmu bijaksana, Paman. Akan tetapi, bagaimana sebaiknya harus dilakukan untuk meredakan kemarahan Kakang Ronggolawe?" Hening sejenak karena semua senopati juga merasa bingung bagaimana harus menghadapi Ronggolawe yang marah itu kecuali dengan senjata. Tiba-tiba, Senopati Singo Sardulo menyembah dan berkata, "Hamba kira tidak ada seorang pun di antara hamba sekalian di sini
yang akan dapat meredakan kemarahan Ronggolawe kecuali Paman Lembu Sora. Kau benar, Sang Prabu berseru girang. Paman Demang Lembu Sora, sekarang ini tiba saatnya engkau memperlihatkan kesetiaanmu yang sudah berkali-kali kau buktikan kepadaku. Kau keluarlah, Paman, dan bujuklah si Ronggolawe agar dia suka menghentikan amukannya. Hamba akan mencoba sekuasa hamba. Lembu Sora menyembah, lalu berpamit dan keluar dari tempat itu, langsung menuju ke alun-alun di mana Ronggolawe masih merusak tanaman dan hiasan di depan istana. Ketika Ronggolawe melihat orang keluar dari istana, dia menghentikan amukannya. Akan tetapi betapa kagetnya ketika dia melihat bahwa yang keluar menemuinya adalah pamannya sendiri, Lembu Sora. Hal ini sungguh tidak disangkanya. Pamannya keluar untuk menyambut tantangannya. Tidak mungkin dia berani melawan pamannya yang juga gurunya itu. Maka begitu Lembu Sora tiba di depan, dengan kaki lemas, Ronggolawe lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyembah, menahan 2 titik air mata yang membasahi matanya. Aduh, Paman. Tak perlu Paman memarahi saya. Saya sudah tahu betapa saya telah membuat malu kepada Paman dengan semua sikap saya. Akan tetapi, tidak kuat hati saya melihat Paman yang telah berjasa besar ini dikesampingkan dan dikalahkan oleh seorang macam Nambi. Lawe, mengapa engkau menuruti hati yang kecewa dan marah, sehingga engkau telah memperlihatkan sikap yang amat memalukan dan menghina Sang Prabu? Lupakah engkau akan segala kebaikan Sang Prabu? Bahkan engkau telah dianggap sebagai seorang penggawa kesayangan dan kepercayaan Sang Prabu. Diperbolehkan keluar masuk istana dengan bebas siang dan malam. Tidak tahukah engkau betapa sedihnya hati Sang Prabu, yang biarpun engkau telah bersikap seperti itu tadi, masih menyarankan hendak menggantikan kedudukan Nambi dan menyerahkan kursi patih kepadamu. Ronggolawe menundukkan kepala mendengar ini. Dia mencabut kerisnya, menyerahkan keris pusaka kepada Lembu Sora sambil berkata, "Duhai Paman Lembu Sora, saya menerima salah, dan tentu Paman datang sebagai utusan Sang Prabu untuk menghukum saya. Saya menerima salah, dan tentu Paman datang sebagai utusan Prabu untuk menghukum saya. Karena Paman yang datang. Nah, ini keris saya, Paman. Paman boleh membunuh saya, dan saya tidak akan melawan Paman." Lembu Sora menjadi terharu teringat dia betapa keponakannya ini telah berjuang bersama dia, menyerbu bermacam-macam musuh untuk membela kerajaan Mojopahit dan Sang Prabu Kertarajasa. Betapa entah sudah berapa kali di dalam medan Yuda keponakannya itu menyelamatkan nyawanya dari segala serangan musuh secara menggelap. Dia menggeleng-gelengkan kepala, dan dia diam. Dia pun dapat mengerti akan rasa penasaran di dalam hati keponakannya yang berwatak keras ini. "Lawe, lebih baik kau kembali saja ke Tuban dan ceritakan semua peristiwa ini kepada Kakang Wirorojo. Kau dengarkan nasihat ayahmu, anakku.
Dan jangan engkau mengamuk di sini karena pemanu ini tentu akan merasa malu sekali terhadap Sang Prabu dan para senopati Mojopahit. Jadi paman tidak ingin menghukum saya. Kalau paman tidak sampai hati membunuh saya, baiklah, saya akan pulang, paman. Akan tetapi setelah peristiwa ini, hanya ada dua pilihan bagi saya, yaitu memberontak atau berhamba lagi kepada Sang Prabu Mojopahit. Akan tetapi, kalau saya berhamba lagi, tentu akan terulang kembali peristiwa ini. Karena paman sendiri tahu betapa Sang Prabu telah terbujuk oleh suara-suara berbisa yang datangnya dari tanah seberang. Nah, selamat tinggal, paman. Ronggolawe lalu meninggalkan tempat itu, diikuti pandang mata Lembu Sora yang mengandung kedukaan dan kekhawatiran besar, dan pandang mata para penjaga yang ketakutan, dan segera mereka melapor ke dalam istana. Mendengar pelaporan para penjaga itu, dengan hati berat terpaksa Sang Prabu tidak melarang ketika para senopati lalu mengadakan persiapan, menyusun bala tentara untuk sewaktu-waktu digerakkan mengepung dan menggempur Kadipaten Tuban yang dianggap memberontak. Hanya Lembu Sora seorang yang mengikuti semua peristiwa ini dengan keluh kesah di dalam hatinya. Batin orang tua perkasa ini tertekan hebat. Tentu saja, dia merasa berat sekali kepada keponakannya yang tercinta itu. Akan tetapi, betapapun juga dia tidak mungkin membalikkan muka terhadap kerajaan Mojopahit. Panasnya badan dapat didinginkan dengan mandi air sejuk. Akan tetapi, panasnya hati sukar didinginkan dan tidak dapat diredahkan dengan mandi air sungai Tambak Beras, seperti yang dilakukan oleh Adipati Ronggolawe. Kuda Megolamat ditambatkan di sebatang pohon asam di tepi sungai. Dan karena hatinya yang panas membuat tubuhnya terasa gerah, Adipati ini lalu menanggalkan pakaian luarnya lalu merendam tubuhnya di air sungai. Namun, air sungai di seluruh dunia tidak akan dapat mendinginkan hatinya yang panas. Terutama sekali kalau dia teringat akan Nambi yang dianggap licik dan curang, dan Kebo Anabrang yang menantangnya di depan Sang Prabu. Berulang kali tinjunya dikepal, giginya berkerot, dan matanya liar memandang ke kanan kiri, mencari tempat penumpahan amarahnya. Namun pada senja hari itu, di sekitar sungai Tambak Beras sunyi senyap, apalagi dia menyeberang di dekat sebuah hutan yang liar, hatinya yang panas, marah dan kecewa, membuat Sang Adipati tidak ingin bertemu dengan orang banyak. Dan karena pada saat itu air sungai Tambak Beras sedang surut, dia tidak menggunakan penyeberangan umum, melainkan memilih tempat sunyi ini dan menyeberangkan kudanya tanpa bantuan perahu. Akhirnya dia naik ke pentas, dan selagi dia hendak mengenakan kembali pakaian luarnya, tiba-tiba telinganya mendengar suara jerit wanita, datangnya jauh dari dalam hutan itu. Terengginas seperti seekor harimau, Sang Adipati Ronggolawe melompat dan berlari memasuki hutan itu, meninggalkan kuda dan pakaiannya, mengerahkan seluruh aji kesaktiannya sehingga lari secepat seekor rusa jantan. Menuju ke arah datangnya suara tangis wanita yang makin jelas terdengar itu, tiba-tiba dia berhenti dan mengintai dari balik pohon dengan mata terengginas. Kemarahan yang sejak tadi sudah bernyala di dalam rongga dada Adipati ini kini menjadi makin berkobar ketika dia melihat 5 orang laki-laki tinggi besar duduk seenaknya di atas rumput. 3 orang di antara mereka tertawa terkekeh sambil menonton adegan yang memuakkan hati Ronggolawe.
yaitu seorang di antara mereka sedang menggumuli seorang wanita yang sudah terlepas gelung rambutnya yang panjang dan hampir telanjang, pakaiannya yang dicabik-cabik oleh laki-laki itu. Si wanita berusaha mempertahankan kehormatannya dengan meronta-ronta, mencakar dan kadang-kadang menjerit dan menangis. Sedangkan laki-laki tinggi besar berperut gendut itu berusaha untuk menciumi bibir wanita itu dan menindihnya sambil terkekeh menjijikan. Adapun orang kedua sedang mempermainkan seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang terbelalak ketakutan dan menggigil ketika laki-laki tinggi besar yang memangkunya itu menciumi mukanya sambil terkekeh dan berkata, "Engkau juga calon seorang dada cantik." "Hei Jobris, ayo cepat. Kami sedang menanti giliran kami deh." Tiga orang itu memandang laki-laki pertama yang menggumuli darah itu dengan mata mengandung penuh gairah nafsu. Ronggolawe merasa betapa dadanya hampir meledak saking marahnya. Bagi dia yang sedang marah kepada Mojopahit, pemandangan yang dilihatnya itu merupakan tanda keruntuhan kerajaan, sehingga ada penjahat yang demikian nekat melakukan perbuatan laknat tidak jauh dari wilayah Mojopahit. Dia mengeluarkan suara seperti harimau untuk melampiaskan kemarahannya. Kemudian tubuhnya meloncat ke depan 2 kali. Dia menendang dan 2 orang laki-laki tinggi besar yang menggumuli darah cantik dan mempermainkan anak perempuan itu terlempar tunggang langgang. Dan darah cantik bersama anak perempuan itu terlepas dari cengkeraman mereka dan terpelanting pula. Sidar dengan muka pucat menengok dan melihat bahwa penolong itu seorang laki-laki gagah perkasa yang hanya memakai cawat dan pakaian dalam. Dia cepat membetulkan kainnya yang koyak-koyak, bangkit dan menggandeng adiknya yang menangis. Kemudian lari ke belakang laki-laki gagah perkasa itu. Sementara itu, 2 orang yang kena tendang tadi mengaduh-ngaduh. Akan tetapi dengan marah mereka bangkit berdiri. Bersama 3 orang temannya mereka mencabut kelewang atau golok dan memandang kepada Ronggolawe penuh kemarahan. Tentu saja mereka tidak mengenal Adipati yang telah menanggalkan pakaian luarnya itu dan mengira bahwa yang mengganggu kesenangan mereka hanyalah seorang dusun belaka. "Oi keparat, siapa kamu? Berani mengantar nyawa dengan mengganggu kesenangan kami?" Bentak seorang di antara mereka yang jenggotnya sekepala sebelah dan matanya sebesar jengkol. Agaknya pemimpin mereka yang tadi sedang berusaha memperkosa darah itu dan dipanggil dengan nama Jubris oleh kawan-kawannya. Sinar mata Ronggolawe ketika memandang mereka seperti api yang hendak membakar kemarahan membuat dia sukar membuka mulut untuk bicara. Akan tetapi akhirnya dapat juga dia berkata, "Aku mewakili Sang Hyang Yomodipati untuk mencabut nyawa kalian manusia-manusia pusuk." 5 orang itu menjadi makin marah dan dengan teriakan-teriakan liar lalu menyerbu, mengeroyok dan menyerang Ronggolawe dengan golok mereka. Terdengar angin bersiutan dan golok itu berdesing ketika senjata tajam itu menyambar-nyambar ganas ke arah tubuh Ronggolawe dan semua jurusan. Ternyata bahwa 5 orang penjahat itu bukanlah perampok-perampok sembarangan, dan melihat gerakan mereka ketika menyerang, jelas bahwa mereka itu memiliki kepandaian dan kekuatan yang lumayan. Adipati Ronggolawe memang sudah menduga akan hal itu, karena melihat 2 orang itu tadi masih sanggup bangkit lagi setelah terkena tendangan-tendangannya. Dia maklum bahwa mereka bukan orang-orang lemah.
Akan tetapi betapapun ganas dan kuatnya di 5 orang gerombolan penjahat yang pekerjaannya hanya merampok, membajak, dan mengganggu rakyat kecil, tentu saja bukan apa-apa bagi Adipati Ronggolawe. Senopati Mojopahit yang sudah terkenal sekali memiliki kepandaian hebat, sakti mandraguna, dan sudah memiliki pengalaman luas dalam pertempuran dan perang campu. Maka begitu melihat 5 orang yang amat dibencinya ini karena perbuatan mereka tadi, kini menerjangnya dengan golok mereka yang berkilauan saking tajamnya dan sering diasah, Ronggolawe sama sekali tidak mau mengelak. Bahkan dia memapaki mereka dengan gerakan cepat dan tangkas sekali. Kedua tangannya sudah menyambar ke depan, menyambut 2 batang golok yang datang paling dulu. Tahu-tahu, kedua tangannya dari bawah sudah menangkap pergelangan tangan 2 orang yang memegang golok itu. Kemudian, dengan bentakan keras, dia mengerahkan tenaga dan 2 batang golok itu berikut tangannya yang memegangnya telah terjerumus ke depan menyambut 2 batang golok lain. Sedangkan kaki kirinya yang panjang menendang ke depan, tepat menghantam perut seorang di antara 5 pengeroyoknya sebelum golok orang itu dapat mendekatinya. Cring, 5 orang perampok itu berteriak kaget sekali, dan orang yang kena tendang perutnya sekali ini merupakan tendangan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga sakti sehingga datangnya amat cepat dan kuat. Batu gunung sekalipun akan ambiar terkena tendangan maut ini, apalagi hanya perut seorang kasar macam perampok itu yang pada dasarnya sudah lemah karena perut itu diisi dengan benda-benda kotor, sedangkan hawa murni di tubuh itu sudah habis oleh penghamburan melalui nafsu-nafsu rendah. Orang itu hanya sempat mengeluh pendek. Tubuhnya terlempar ke belakang dan terbanting jatuh ke dalam keadaan tak bernyawa lagi. Karena dia tewas seketika pada saat itu, kaki telanjang Ronggolawe bertemu dengan perutnya. Adapun 4 orang perampok lainnya terbelalak kaget karena mereka tadi hanya merasakan senjata mereka beradu dengan senjata kawan sendiri, sehingga golok-golok mereka yang diadu dengan amat kerasnya itu menjadi patah-patah. Keparat, hidup kalian hanya mengotori jagat. Ronggolawe membentak dan tidak memberi kesempatan lagi kepada mereka. Selagi mereka melongo saking kaget dan herannya, tubuh Ronggolawe bergerak cepat dan tangannya menyambar-nyambar dan 2 kali masing-masing telapak tangannya menampar, tamparan yang tak mungkin dapat dikelakkan lagi oleh 4 orang itu. Plak, 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 plak. 4 orang itu terpelanting dan berpusing seperti disambar petir. Kedua tangan memegangi kepala, kemudian roboh tergelimpang dan tidak bergerak lagi karena kepala mereka retak oleh tamparan maut itu, dan mereka pun tewas seketika. Ronggolawe berdiri tegak dan menunduk, memandang ke arah 5 mayat yang dirobohkannya. Dadanya yang tadi penuh hawa amarah menyesakkan napas kini terasa lega, seolah-olah telah tersalurkan keluar segala rasa penasaran dan kemarahannya yang mulai menyala di dalam istana Sang Prabu di Mojopahit. Lenyap rasa pening di kepalanya dan pandangan matanya menjadi awas, mengingat akan kekejian yang dilakukan 5 orang ini terhadap gadis dan anak perempuan tadi. Dia melihat bahwa sudah selayaknya mereka dihukum berat, dan biarpun mereka itu melakukan kejahatan keji dalam wilayah Mojopahit, dia sebagai seorang adipati sudah semestinya turun tangan memberi hukuman kepada mereka.
maka Ronggolawe tidak merasa menyesal dan telah membunuh mereka. Bahkan mereka merasa lega karena gadis dan anak perempuan kecil itu dapat terbebas dari bencana. Ngeri dia membayangkan andai kata dia tadi datang terlambat. Saya dan adik saya menghaturkan banyak terima kasih atas pertolongan Kisanak yang telah menyelamatkan kami. Suara halus di belakangnya ini membuat Ronggolawe sadar, dan dia cepat membalikkan tubuhnya dan memandang ke bawah, di mana gadis tadi sambil menggandeng anak perempuannya itu telah berlutut dan menyembah kepadanya. Wajah gadis itu menengadah, memandang kepadanya dengan sinar mata lembut dan bening, penuh keharuan dan penuh rasa terima kasih. Sepasang mata yang bercahaya terang di wajah yang masih agak pucat. Wajah seorang dara ayu, seperti setangkai bunga yang masih basah dan kelelahan habis diserang badai mengganas. Siapakah engkau, Nini? Tanya Ronggolawe. Diam-diam dia mengagumi kecantikan yang asli dari gadis tepi sungai Tambak Beras ini. Saya bernama Sri Winarti, dan ini adalah adik saya. Saya Sulastri. Kepandaian paman hebat bukan main, dan saya ingin sekali dapat memiliki kepandaian seperti itu untuk melindungi kakak saya. Dengan lincah dan jenaka anak perempuan itu pun menyambung kata-kata kakaknya. Ronggolawe tersenyum dan lenyaplah keangkeran wajahnya yang berkumis seperti gatut kaca itu, berubah menjadi wajah tampan yang ramah. Namun hanya sebentar saja, penasaran kesatria ini tersentuh kegembiraan oleh sikap Sulastri, dan dia sudah memandang lagi penuh wibawa. Sudahlah, bahaya sudah lewat. Kalian pulanglah. Aku akan melaporkan kematian mereka itu kepada lurah setempat. Setelah berkata demikian, Ronggolawe melangkah hendak pergi mengambil pakaiannya di luar hutan dan melapor kepada kepala dusun yang berdekatan agar 5 mayat penjahat itu dapat diurus sebagaimana mestinya. Akan tetapi, baru beberapa langkah dia berjalan, tiba-tiba terdengar suara halus merdu dari belakang memanggilnya. Kisanak. Ronggolawe berhenti dan membalikkan tubuhnya. Dia tahu bahwa Sri Winarti yang memanggilnya dan maklum bahwa gadis itu tentu saja tidak tahu bahwa dia adalah Adipati Ronggolawe. Karena pada saat itu dia hanya mengenakan pakaian dalam dengan dada telanjang. Diam-diam Ronggolawe tersenyum dan teringat akan kenyataan bahwa yang membedakan manusia dari tingkah dan derajat, dari tingkat dan derajat, pandai dan bodoh, kaya dan miskin, mulia dan hina, hanyalah pakaian belaka. Tanggalkanlah pakaian dari tubuh mereka, dan semua manusia adalah sama saja. Apa bedanya dia dengan seorang petani dan nelayan? Juga tidak ada bedanya antara dia dan sang Prabu sekalipun. Maka yang terpenting dalam kehidupan bukanlah benda-benda lahiriah, bukanlah benda-benda lahiriah, kedudukan, harta, pengetahuan, dan nama. Karena semua itu tidak ada bedanya dengan pakaian belaka. Yang terpenting adalah batinnya. Batinlah yang harus berubah, yang harus maju, bukan lahir. Ada apakah, Nini? Tanyanya halus, terharu. Dia mendengar sebutan Kisanak. Tadi karena selamanya baru ini ada orang, gadis remaja, menyebutnya Kisanak. Padahal biasanya dia disebut dengan penuh penghormatan dan sanjungan. Sri Winarti menggandeng tangan Sulastri berlari kecil menghampiri Ronggolawe. Kemudian darah itu menjatuhkan dirinya berlutut lagi. Ronggolawe mengerutkan alisnya menduga bahwa agaknya gadis ini mengenal siapa dia, maka menyembah-nyembah. Aku hanya seorang dusun. Jangan kau sembah-sembah, Nini. Tidak, Kisanak.
Kisanak adalah sesembahan saya, bintang penolong saya, dan harap suka menaruh kasihan kepada saya, kepada adik saya. Apa maksudmu? Saya dan adik saya tentu telah tewas. Bahkan lebih hebat daripada itu apabila tidak ada pertolongan Kisanak. Oleh karena itu, terimalah kami untuk menghambakan diri. Saya hendak menyerahkan jiwa raga saya kepadamu untuk membalas budi dan untuk memohon perlindungan selamanya. Maksudmu, kau hendak menyerahkan diri kepadaku menjadi istriku? Wajah yang masih agak pucat itu merah dan cepat menunduk. Dengan suara gemetar darah itu berkata halus, "Terserah kepada kehendakmu. Saya menyerahkan jiwa raga kepadamu. Menjadi istri, menjadi pelayan, atau apa saja akan saya lakukan dengan tulus, ikhlas, dan setia." Ronggolawe mengerutkan alisnya yang tebal. Nini, engkau masih amat muda, akan tetapi telah mengambil keputusan begitu aneh dan nekat. Aku telah mempunyai 2 orang istri, dan aku menolongmu tadi tanpa pamrih balasan apapun. Aku tidak mempunyai niat untuk memperistrimu. Pemirsa, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kita akan sama-sama ketahui di episode berikutnya. Masih dalam cerita Kemelut di Mojopahit, sebuah mahakarya Asmaraman S. Kopingho. Nantikan hanya di channel YouTube Sasa Kala. Saya Gilang Kasnadi, penutur cerita ini. Sampai jumpa.